terkait sengketa di Tol Jatikarya sendiri. Nah, kemarin ada pernyataan dari Kepala Kantor BPN Kota Bekasi bahwa kasus sengketa itu dikembalikan lagi ke Dephan atau Kemenhan. Gimana tanggapannya, Pak? Begini ya, menurut saya pada saat saya bertemu dengan Kepala Kantor BPN Bekasi, ATR BPN, Pak Amir Sofwan, beliau menyarankan memang ada 4 masalah yang harus kami selesaikan. Satu diantaranya membatalkan SK sertifikat hak pakai nomor 1 Jatikarya di ATR BPN Kanwil Jawa Barat. Kedua, membatalkan sertifikat hak pakai nomor 1 Jatikarya di BPN ATR BPN Kota Bekasi. Ketiganya adanya penghapusan dari IKN, investasi kekayaan negara, dari Kemenkyu. Keempatnya bila dibutuhkan adanya penyerahan atau pelepasan dari Dephan. Padahal itu semua tidak termasuk dalam syarat konsinyasi yang dimohonkan oleh Kementerian PUPR. Di antaranya dari 3 syarat, 1 adanya kesepakatan atau dading dari para pihak termohon. Dan itu tidak mungkin untuk pihak kami, karena yang kami gugat pokok perkara hanya ada 3. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala BPN Kabupaten Kota, dulu kabupaten sekarang sudah menjadi kota. Ketiganya pemegang hak, yaitu Dephan pada saat itu, sekarang menjadi Kemenhan. Nah, dading tidak bisa kami lakukan karena kami sudah berkekuatan hukum tetap. Kedua, adanya salah satu pihak sebagai syarat yang sudah memenangkan perkara dan berkekuatan hukum tetap. Itu sudah inkrah milik ahli waris Ibu Nyai Dewi binti Botar. Ketiga, dari 3 syarat itu adalah surat pengantar dari Kepala Kantor ATR BPN sebagai Kepala P2T pengadaan tanah. Nah, kami mendapat berita dari salah satu media, kok Kepala Kantor BPN Bekasi ini kota, Pak Amir Sofwan membuat statement lain di luar persyaratan. Juga sekarang malah dilimpahkan ke Dephan atau Kemhan. Ini bagaimana seorang ketua P2T membuat salah satu statement yang berlainan kepada kami dan pada pihak lain. Cuma dalam waktu 1 bulan lebih lah. Sangat kita sayangkan. Sangat kita sayangkan adanya kekeliruan seperti itu dari seorang kepala kantor yang sangat kita hargai dan sangat kita berharap atas ketegasan, atas penegakan hukum. Ya. BPN sudah mengetahui sebenarnya Pak ya bahwa kasus ini sudah inkrah bahasanya gitu Pak ya? Oh, sudah sangat tahu. Karena kan pada saat kami bertemu juga saya bilang nih bahwa ada perintah TUN eksekusi administrasi yang diperintahkan dari Kepala TUN berdasarkan undang-undang yang berlaku atas masalah pertanahan kepada Presiden, bukan yang kepada Jokowi, siapapun presidennya, kan, untuk melaksanakan pada jajarannya memerintahkan untuk pembatalan SK dan pembatalan sertifikat. Kan BPN Bekasi sendiri, dulu kabupaten sekarang menjadi kota, sebagai pihak tergugat, sebagai pihak yang kalah. Nggak mungkin hal ini tidak tahu antara Pak Amir Sofwan sebagai kepala dan jajaran ke bawahnya. Cuma blunder ini ada apa? Apakah memang di sini terkandung juga? Kita bisa berasumsi boleh-boleh saja, ya, adanya mafia pertanahan, adanya mafia hukum atau lain-lain, tanda kutip lah di belakangnya ada siapa. Karena masalah yang mudah kok dibuat sulit. Ada pihak lain yang tidak berkekuatan hukum tetap atau fakta tidak juga valid, tapi mereka tetap akomodir. Nah, saya berharap ketua kepala ATR BPN Kota Bekasi punya ketegasan dan berani mengambil sikap. Dan kami akan menempuh terus jalur-jalur hukum kemanapun untuk penegakan hukum atas hak milik ahli waris Ibu Nyai Dewi binti Botar. Apabila diperlukan, kami bisa kemana saja selama hukum ini memang perlu ditegakkan, selama hukum ini memang sebagai acuan di negara kita sebagai negara hukum. Saya rasa begitu. Ya, kalau melihat begini bisa dianggap bahwa BPN melawan hukum nggak tuh Pak? Saya berpendapat seperti itu. Karena apa? Syaratnya tertulis jelas. 3 item itu tertulis jelas dan bisa dilaksanakan. Tapi kenapa dari 2 unsur dari 3 syarat itu sudah mutlak milik ahli waris Ibu Nyai Dewi binti Botar? Tidak bisa dilakukan dading kepada para pihak. Keduanya berkekuatan hukum tetap. Ketiganya pengantar yang tidak bisa kami dapatkan. Kami sudah bersurat. Pada saat kami bertemu dengan kepala kantor pun bahwa surat eksekusi dari TUN itu
jawaban beliau belum dapat, kita susulkan kembali esok harinya, kita serahkan kepada stafnya untuk disampaikan kepada Bapak Kepala BPN. Jadi kurang apa lagi? Tadi sudah tidak ada alasan lagi untuk BPN untuk menghindari bahwa sama untuk, sekali ya, tidak ada alasan lagi. harus ya. segera keluarkan surat Harus itu, Pak. keluarkan surat pengantar dalam arti rekomendasi kepada PN Kota Bekasi atas pencairan dana konsignasi yang dimaksud. Saya rasa itu karena PUPR sendiri membutuhkan itu. PUPR sendiri karena harus bersertifikat, harus ada pelepasan hak sebagai aset yang dibeli. Bagian dari syarat. Bagian dari syarat. Jadi saya rasa masalahnya simpel, mudah, tapi kenapa jadi sulit? Harusnya kita semua, saya berharap media juga bisa membongkar apa sih tabirnya ini yang menjadi katakanlah blundernya masalah Dan kendala ya. kendala. Saya anggap kendala buat kita itu, apalagi timbul-timbulnya pendemo lain. Kami tidak pernah mau berdemo, kami tidak pernah mau istilahnya berbuat yang macam-macam. Kami taat dengan hukum. Saya berharap semua pihak juga dapat mematuhi secara hukum segala sesuatu ketentuan yang berlaku. Saya rasa itulah supremasi hukum untuk di negara kita ini. Oke?